Hai Squad Sehat. Gimana nih kabarnya hari ini? By the way, ada yang bisa nebak nggak ya? Kita hari ini mau kemana sih? Ikuti terus perjalanan kami. Eits, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun sayangnya saat ini kawasan hutan Indonesia semakin menurun akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Itulah alasan mengapa Indonesia menetapkan adanya Hari Hutan Indonesia pada tanggal 7 Agustus. Ternyata, Hari Hutan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting loh untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian sesama akan pelestarian hutan. Squad Sehat yang akan ngobrol bareng Dinda kali ini datang dari teman-teman organisasi Laskar Hijau SMKN 1 Banyuwangi. Ada Mutmainah dan ada Cahaya. Kali ini kita sedang ada di kawasan Hutan Pinus Suko, Kalipuro, Banyuwangi. Are you ready? Yasmin Podcast, kamu sehat, kamu keren. Nah mungkin ya teman-teman Squad Sehat yang di rumah ini kan pada belum tahu tuh ya, apa sih sebenarnya Laskar Hijau itu? Laskar Hijau itu adalah salah satu organisasi di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Nah, di dalam Laskar Hijau itu terdapat sekelompok orang pecinta dan pelestari lingkungan. Oke, atau si Mutmainah mau menambahkan? Udah Kak. Sama ya, jawabannya aja. sama si Cahaya ya. Iya. Nah, kalau ditanya nih, bagaimana sih awal terbentuknya organisasi Laskar Hijau sendiri di SMKN ini? Awalnya itu ada program adiwiyata dan penghijauan sekolah dan melihat situasi orang-orang sekitar yang kurang peduli dengan lingkungan, maka dari itu kita untuk apa ya Kak, kayak menciptakan organisasi. ya, menjadikan hal baru dan hal baik, Betul. yaitu salah satunya organisasi Laskar Hijau. Oke, tadi memang si Mutmainah ini menjelaskan bahwasanya organisasi yang baik. Kalau kita lihat ya di internet tuh banyak sekali ya, mungkin video-video yang viral itu yang dimana tuh sungai penuh dengan sampah. Pernah kalian tahu? Nah itu tuh sampai sungai itu saking banyaknya sampah nih ya, air itu udah kayak nggak berjalan lagi karena tumpukan sampah. Ya. Betul nggak sih? Nah, Ya. ketika kalian melihat seperti itu, kalian kan sebagai tim Laskar Hijau, itu apa sih perasaan kalian? Sedih nggak sih? Kecewa. Iya. Ya. Mhm. Juga kan sungai itu bisa menjadi apa ya Kak, kayak menjadi tempat untuk apa mencari ikan, misalkan kayak Di sungai bersih ya. sungai itu Heeh. bersih itu jadi indah. Terus juga orang-orang juga mungkin ada yang nggak punya apa toilet, itu bisa kan mus apa nyuci Bukan nyanyi ya, nyanyi itu beda ya. Kayaknya kalau nyanyi di sungai gimana ya? nyuci sambil nyanyi. Oh ya, nyuci sambil nyanyi. Oke, lalu Ya itu. intinya miris ya melihat video-video yang sudah beredar di mana-mana. Biasanya juga sungai itu banyak tertumpuk oleh sampah. Bahkan pernah nggak sih kalian juga melihat sekelompok orang yang tiba-tiba membuang sampah sembarangan padahal udah ada tulisannya tuh dilarang membuang sampah. Ya pernah banyak. Kalau saya nggak pernah, tapi ya lihat kok banyak banget sama. Betul. Nah, ketika tadi sudah diceritakan awal terbentuknya gitu ya dari organisasi LH, sehingga kalian ini kan sudah resmi menjadi anggota LH. Ya. Nah, itu hal apa sih yang membuat kalian berdua ini tertarik gitu untuk ikut organisasi LH? Dari Siapa saya sih? dulu. Oke. Dari Cahaya, oke. Kalau saya itu awalnya masuk ke SMK itu ternyata ada organisasi Laskar Hijau. Oke. Sebelum masuk SMK, saya hobi kayak menanam tanaman. Terus jadi tertarik masuk ke organisasi ini. Tanamnya di rumah itu ya? Ya. Tanam apa aja nih? Boleh di-spill gak sih ini? Banyak bunga-bunga, soalnya ibu saya sendiri juga suka nanam bunga. Oh, bunga atau ada tanaman-tanaman lain nih? Kebanyakan bunga. Oh, bunga. Terus saya juga suka alam, jadi pengen melestarikan lingkungan. Oke, kalau dari versinya Mutmainah nih, seperti apa ini kok tertarik ikut LH ini ya? Kalau saya sendiri awalnya saya tuh penasaran Kak,
Hijau itu apa. Terus kata teman saya, Laskar Hijau itu bisa menjadi peluang kerja. Ya, jadi makin penasaran. Nah, habis itu ada yang banyak yang bilang Laskar Hijau itu ternyata melestarikan lingkungan dan juga bisa mendaur ulang sampah, limbah sampah apa aja itu bisa memiliki nilai jual. Nah, jadi saya tertarik, saya ikut gabung deh, dan ternyata Laskar Hijau itu membuat banyak pengalaman bagi saya. Sepertinya juga organisasi lain itu akan membuat kita pengalaman menjadi lebih banyak gitu ya, Iya. akan menjadi banyak cerita. Emang ada ya organisasi yang misal dia ikut tapi jarang masuk itu ada? Ada, Mbak. Ini kayaknya Ya. kakak-kakaknya lagi gini kayaknya banyak ya? Iya, dari sekian banyak dari angkatan saya, itu yang bertahan itu cuman sedikit lah. Dari Sedikit 50 ya. tadi berapa berarti? Sekarang tinggal berapa? 15 ya? Iya. Soalnya banyak yang penasaran. Ya, terus habis sekarang itu pasif. ya pasif. gitu. Terus Berarti- ya udah sih, kayak kan udah ditanya, kenapa kok nggak pernah latihan lagi? Jawabannya itu banyak banget Kak alasannya. Yang banyak kegiatan. Oh, kalau kita top 3 kan deh. Yang pertama alasannya apa yang paling sering? Ada kepentingan keluarga. Oh, kepentingan keluarga. Oke, Terus lalu ada tugas. tugas. Jadi tidak bisa mengatur waktu. Mhm. Ya, yang ketiga itu ya kadang itu sakit. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya alasannya misal nih ya, tadi kan karena penasaran gitu ya. Berarti yang banyak banget nih problematikanya itu kelas berapa nih berarti? Ya, Berarti di angkatan kelas kita. 11 ini ya? Kalau kelas 10 kan ini baru awal. Baru awal kemarin pertama. Semoga Oke. bertahan sih. Semoga ya, Ya. semoga tambah banyak lagi ya. Ya, amin. Oke, nah jika ditanya seberapa pentingnya menurut kalian nih, mengapa sih harus ada organisasi seperti Laskar Hijau di sekolah-sekolah itu? Gini Kak, itu kan kita itu kan bisa mewujudkan apa lingkungan yang hijau, bersih melalui Oke. program-program Laskar Hijau dan menumbuhkan rasa kesadaran untuk orang-orang sekitar, Betul. terutamanya warga sekolah. Mhm. Ya, itu aja. Karena kan ini juga organisasi yang memupuk rasa apa ya, positif juga ya. Ya. Dan juga tadi yang sudah dijelaskan sama teman-teman bahwasanya juga ada kegiatan-kegiatan yang seperti apa tuh? Reduce, recycle gitu ada ya? Iya, ada. Oh, gitu. Oke. Nah, beda tempat kan ya. Wah, transisinya keren banget nih. Kita beda tempat dalam waktu cuma 3 detik aja. Keren. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Nah, tadi untuk kegiatannya itu setiap hari apa aja dan apa aja sih yang bisa dilakukan oleh anggota LH ini? Kegiatannya itu hari Rabu Mhm. dan hari Jumat. Rabu dan Jumat. Ya. Oke, lalu Lalu ada materi yaitu ada ekoprik, ekoenzim, ekoprint, paper cycle dan masih banyak lagi. apa jangan-jangan pembinanya Pak Eko nih? Bukan? Bukan. Oh bukan, aku kira karena ada Eko tadi pembinanya Pak Eko juga bukan ya? Bukan. Nah mungkin bisa dijelaskan nih apa sih maksud yang tadi Cahaya sebutkan? Ekoprik itu bata ramah lingkungan Mhm. yang dibuat dari sampah anorganik seperti bungkus jajan-jajanan. Snack gitu Ya, ya, snack. oke. Itu dimasukkan ke dalam botol. Mhm. Itu Itu sampai hingga padat. Iya, Iya, sampai sampai padat. padat. Berarti nih kita ilustrasikan ya, kita nih Kak Dina punya botol nih, Ya. terus ada sampah anorganik, Ya, plastik. snack, lalu dimasukkan. Ya. Oke. Digunting dulu bisa. Oh digunting, oke. Yang digunting apanya nih? Plastiknya tadi. Sampahnya. Oh Ya, sampahnya tadi, plastiknya. oke. Sampahnya Kak Dina masukin, lalu Di
tekan-tekan. Ya pakai apa ya Kak, itu bambu. Oh, bambu Bambu atau misal apa aja gitu ya. Ya, bisa Ditekan. masuk ke itu. Oke, lalu Sampai padat. Sampai Kalau nggak sampai padat penuh. berarti belum Belum jadi. oh, kalau Belum misal jadi ada bata. celah berarti masih belum bisa ya. Iya. Harus sampai benar-benar full. Ya. Oke, terus. Kemudian ada ekoenzim. Mhm. Ekoenzim itu Dari limbah dapur. ya Dari limbah dapur. Seperti buah-buahan, ketika sayur itu bisa dikasih gula merah Kak, itu bisa jadi pupuk cair. Aku kira jadi rujak, bukan ya? Bukan ya? Oke, jadi pupuk cair. Ya. Hmm? Ya itu biasanya itu dari sampah-sampah dapur. Jadi kayak berguna gitu Kak, nggak langsung dibuang gitu. Oke, tapi kan kebanyakan orang karena nggak tahu ya, mungkin Ya. ya kurang mengerti lah itu apa-apa yang memang langsung dibuang. Karena Ya. misal buah nih setengah, ya udah buang aja gitu kan biasanya. Ya. Ternyata itu Masih berguna. Padahal bisa membuat pupuk. Ya, Pupuk. Dibuat pupuk terus pembersih lantai juga ya. bisa. pembersih lantai. Iya Kak. Oh, oke, baru tahu nih fun fact-nya ternyata untuk suka sehat nih ya, jangan dibuang ya, tapi dibikin pupuk cair. Ya, ekoenzim. Ekoenzim, dan nanti juga bakalan menguntungkan kita juga ya, mungkin bisa kita jual lagi atau kita Iya. pakai sendiri pun juga boleh gitu ya. Oke, yang lain tadi? Kemudian ada ekoprint. Ekoprint itu ada kain ya. Terus ada Seperti membatik Kak. ya Oh, oke. Tapi itu dari tumbuhan, di Kayak tumbuh-tumbuh daun. apa ya, di patok-patok itu Pak. Ya gak apa-apa, dipatok-patok, ditumbuk-tumbuk, apalagi nih? Ya, sampai apa ya, daunnya itu warnanya itu alami dari daun Oh itu. gitu. Ya. Tapi itu untuk pewarnanya berarti atau gimana? Ya, Iya. itu bisa jadi bahannya. Oh gitu. Bisa membentuk kayak, kan kalau batik itu diukir ya Kak. Kalau itu Bukan diukir ya, kayaknya dicanting gitu nggak Iya, sih? Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau diukir ya oke lah mungkin ya. Dicanting gitu ya, Ya. berarti ya. Oh. Jadi itu bisa kayak batik. Batik alami Ya, ya, batik batik alami. Udah pernah bikin gak nih? Udah, tapi sayangnya nggak dibawa ya. Iya, Kalau dibawa mungkin bisa kita Ditunjukin. tunjukkan gitu hasil karya dari siapa nih? Dari teman-teman kah atau dari teman-teman kelas kerja. Oke. Nah, baju itu terus diapakan? Atau dijual atau dipakai sendiri? dijual juga Dijual bisa. bisa Kak. Oke, berarti sangat menguntungkan sekali ya ternyata Iya. ya. Oke. Nah, apalagi nih? Paper cycle. Paper cycle, pasti kertas nih ya. Iya. Oke, gimana ini? Kertas yang tidak digunakan kemudian direndam selama 1 malam. Kemudian dihaluskan dengan cara di blender bisa. Blender, oke. Ya, terus dimasukkan ke dalam air. Ya. Kemudian Terus itu ada disaring. alatnya sendiri Kak. Iya. Oh Kayak gitu. berbentuk persegi, terus itu ada saringan. Habis itu dikasih apa ya? Dikasih triplek. Kalau udah itu harus full, terus kayak tipis, nggak terlalu tipis, tapi nggak terlalu tebal juga. Berarti harus pakai perasaan ya, Iya. nggak tipis ya nggak tebel gitu ya. Ya. Oke. Terus dikeringin, habis itu dijemur. Mm-mm. Terus kalau udah kering ya udah jadi paper recycle. Oh, paper recycle, namanya paper recycle. Dan teman-teman sudah pernah membuat juga? Sudah sering. Sudah sering. Iya. Waduh, ini Setiap kayaknya Jumat Kak, kita mengadakan praktek paper recycle. wajib berarti atau gimana tuh? Ya nggak wajib sih kalau mengisi waktu luang hari Jumat gitu, sepulang sekolah. Oke, berarti kegiatan yang sering dilakukan apa nih teman-teman? Termasuk paper cycle. Paper cycle tadi ya, oke, Iya. paper cycle. Kemudian, Itu kegiatan misal di outdoor pernahkah atau di indoor pun? pernah. Mm-mm. Kalau kegiatan menatap, Iya. ya kegiatan menatapnya itu ada kegiatan mingguan seperti piket, Oke. mengadakan bank sampah, patroli kelas, dan juga mengecek tanaman. Mengecat? Mengecek. Oh, mengecek. Ya ampun, makanya mengecat tanaman apa yang dicat gitu. Oh, mengecek tanaman. Ya, Oke. Kalau program bulanannya itu ada bersih sungai, Bersih sungai. terus sama bersih pantai. Itu setiap 6 bulan sekali. Nah, tadi sudah dijelaskan bersih sungai dan bersih pantai. Ya. Kalau kita lihat kan sekarang tuh ya miris sekali yang seperti tadi kita ceritakan gitu ya. Ya. Nah, biasanya nih kalau sungai yang di Banyuwangi nih
di wilayah mana nih yang sudah dibersihkan? Baru ini tuh masih di sungai sekolah, Kak. Oh, sungai sekolah di SMK 1 Banyuwangi ya? Iya. Jadi Oke. utamanya itu di lingkungan sekitar. Lalu di lingkungan masyarakat yang Iya. luas. Oke, kalau yang pantai nih? Yang pantai itu biasanya itu kayak di pantai-pantai syariah gitu kan. Terus baru pantai itu aja sih. Seru ya berarti sama teman-teman gitu ya? Sebenarnya Laskar Hijau ini seru. Ya, kayak iya. santai juga. Jadi kalau yang nggak join kayaknya harus ikut join nggak sih ya? Harus. Kalau kata orang Banyuwangi itu kayak eman-eman gitu loh, lega masuk ke Laskar Hijau itu kan eman-eman, betul. Tahunannya juga ada, Kak. Oh tahunan, oh berarti ada mingguan, bulanan, tahunan. Kayak udah program, ya sudah terjadwal sekali ya. Ya. Oke, gimana nih yang Kalau program di tahunan? tahunan itu ada green camp. Green Camp berarti kemah. Ya. Oke. Terus sama lomba pembersihan kelas. Mhm. Ya, itu lombanya itu bisa dari daur-daur ulang sampah yang masih bisa digunakan gitu, Kak. Jadi ya kayak berkreasi lah. Betul sekali. Dan biasanya juga kalau di kelas itu, karena kan biasanya kita tuh kalau masuk di era sekolah, misal nih kita perpindahan kelas gitu ya, ada tuh pajangan-pajangan misal dari tutup botol ataupun dari kain-kain perca dijadikan figura gitu kan ada ya biasanya ya. Oke, nah untuk program kerja khusus yang sudah dilaksanakan itu apa nih? Apa yang tadi kah atau ada lagi? Itu ya, Khusus. program khususnya ya. Karena Oke. setiap minggu ada, bulan ada, tahunan ada. Hati-hati ya teman-teman ya. Nah teman-teman, FYI nih, Banyuwangi itu nggak hanya menyuguhkan keindahan pantai ataupun pegunungannya, tetapi Banyuwangi itu banyak sekali hutan. Contohnya hutan ini nih, hutan Pinus. pinus. Betul sekali. Tuh, indah banget nggak sih hutannya? Masya Allah. Asri loh. Nah pas banget nih ya, ngomong-ngomong soal hutan, hari ini tuh diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Nah, kalian ini kan dari tim LH ya. Bagaimana sih cara menjaga lingkungan sekitar? Contohnya ya hutan ini. Dengan melakukan reboisasi Tidak dan menebang. menggantikan pohon yang sudah rubuh, yang udah ditebang ataupun yang udah mati, tidak menebang pohon secara liar, oke. dan juga tidak melakukan pembakaran di area sekitar hutan. Oke, betul. Nah, kalau harapannya nih dari teman-teman untuk Hari Hutan Indonesia ini seperti apa nih? Harapan dari saya semoga dengan adanya Hari Hutan Indonesia bisa melestarikan hutan berkelanjutan. Oke. Lalu? Kalau dari saya, semoga generasi muda bisa tetap menikmati keindahan hutan Indonesia ini. Oke, pasti itu ya yang kita harapkan dan impikan. Nah, BTW ini udah foto-foto belum? Ayo kita foto-foto dulu yuk. Kayaknya kesana bagus deh. Ayo. Yuk. Nah teman-teman, ini nggak kerasa dari tadi kita sudah ngobrol panjang tentang gimana itu hutan seperti apa, menjaganya. Terima kasih ya untuk teman-teman dari LH, untuk Mutmaina, untuk Cahaya. Semoga kita next bisa podcast lagi di tempat baru lagi. Amin. Nah untuk Yasmin Squad, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Pastinya untuk terus ikuti video terbaru dari kita. Saya Dinda Asmara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya kesana. Wah, bagus banget nih.